dunia ini harus tahu bahwa orang teater ini bukan orang miskin. Kita tuh butuh ilmu, maka untuk ilmu itu kita harus keluarin duit. Di zaman itu kan memang kita dituntut kreatif karena belum ada seperti sekarang mesin musik ya, keyboard itu udah macam-macam suara. Seperti saya katakan ini suara burung dari selang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam seni budaya Indonesia. Ahoy, horas, majua-jua, enjua-jua, yahobu, oi dustana, salam pehaba, kulonun. Pemirsa, dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dengan kami di rubrik Mimbar Budaya Mimbar TV, koran Mimbar Umum. Ya, semoga kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat. Pemirsa, hari ini tanggal dalam rekaman siaran ini tanggal 4 Juni 2022 merupakan hari bersejarah bagi sebuah kelompok atau komunitas teater yang ada di Medan. Nah, kelompok teater ini sudah tidak asing lagi di jagat teater Indonesia. Dalam Ensiklopedia Sastra Indonesia yang diterbitkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kita bisa baca profil kelompok teater yang satu ini. Nah, apa dia? Tidak lain adalah teater Kartupat. Nah, sehingga topik kita kali ini adalah Kartupat. Apa kabar kartu paten teater Medan? Nah, itu topik kita kali ini. Nah, bersama kita hadir dua orang narasumber yang merupakan anggota teras teater Kartupat. Dari masa pertengahan sampai masa terkini. Begitu. Kita akan cerita-cerita tentang teater Kartupat ini bersama Mas Winarto. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, Mas Winarto ini merupakan seniman serba bisa. Main teater bisa, musik, semua alat-alat musik bisa, seni rupa, karya-karyanya luar biasa, tari juga. Karena beliau pernah belajar kesenian di Bagong. Bagong lah? Padepokan Bagong di Yogyakarta. Nah, di Kartupat, kita mengenal Pak Winarto ini selalu berada di belakang layar. Gitu, di belakang layar, di aransemen musik, kemudian efek-efek. Jadi, kekuatan teater Kartupat berada selain pada naskah, pada cerita, pada penyutradaraan, juga pada aransemen musik dan tata rupa. Sehingga teater Kartupat betul-betul disegani dan banyak tokoh teater Indonesia yang berkunjung ke teater Kartupat. Berikutnya, nah ini
ini merupakan generasi yang dihasilkan oleh teater Kartupat, oleh pendiri Kartupat sendiri, yaitu Siska Hasibuan. Assalamualaikum Siska. Waalaikumsalam. Iya. Om lah ya manggilnya Om. Boleh. Nah, Siska atau Ika ini merupakan anak kandung dari almarhum Rasun Hasibuan dan Aida Mahmun. Nah, karena teater Kartupat ini didirikan, dibentuk, dan sampai seterusnya oleh sepasang Rasun Hasibuan dan Aida Mahmun yang memiliki 2 orang putri, yaitu Siska dan Fenty. Ya. Sudah almarhum. Nah, jadi sekarang kita bercerita-cerita tentang bagaimana pengalaman Mas Winarto saat di Kartupat. Silakan. Oh gitu. Saya masuk Kartupat itu tahun 89. 7. Sakera kan? 89. Oh. 87 kayak Sakera. 89. Iya. Cak lo lihat. Salah pula. 8. Berarti Sakera yang keberapa lah ya? Oh iya. Akhirnya kan di remake ya. Setelah saya pulang dari Jogja, saya langsung masuk ke Kartupat karena saya anggap Kartupat itu bisa mewakili apa kegelisahan kesenian ya. Ya. Yaitu tadi seperti Bung Syedisan bilang bisa kita apa namanya mengajukan gagasan gerak, gagasan musik, gagasan panggung. Nah itu, saya pikir kalau saya masuk ke kelompok tari hanya tari dan musik, tapi di sini komplit ya. Jadi karena teater itu komplit, ada naskahnya, ada sastranya, ada seni rupanya, ada musiknya. Itu yang membuat saya memilih Kartupat. Nah, sejak itulah saya ya malang melintang lah, sehingga pada akhirnya karena terus berkarya di sana lebih kurang 7-8 tahun ya di sana. Akhirnya orang menerapkan nama saya di belakang pakai Kartupat. Barangkali saya lah satu-satunya dari Rasun sendiri pendirinya tidak kayak Kartupat. Jadi kita kayak Kartupat. Winarto mana kata orang juga. Karena dalam badan kecil itu Winarto Kartupat. Itu awalnya dari singa. Dan sampai sekarang tuh saya pakai sebagai apa ya? Sebagai janji ya, janji saya kepada Rasun di sini sebenarnya. Nah, apa tuh janjinya? Janjinya dia bilang kibarkan terus bendera Kartupat ya sampai mati ya. Oh, Ya. Tapi tidak begitu saya mah, cuman aku kibarkan bendera. Jadi sekali ku tancapkan nama, pantang bagiku berkhianat. wah, itu semacam moto. itulah. Ya, Quotes-nya banyak. Motonya Oh, gitu banyak ya. Jadi saya pikir tidak hanya teater, jadi versi saya lah. Jadi saya tetap mengibarkan Kartupat, napas budaya. Saya pikir mencintai budaya, lebih ke sana. Jadi bagaimana kita mencintai budaya, ya versi bidang saya gitu. Saya ke seni rupa, kemudian musik dan ya, macam-macam. Iya. Tapi tetap nama Kartupat alhamdulillah sampai detik ini masih dipakai. Iya, iya. Jadi itu yang kenapa bawa nama Kartupat. Oke. Ika barangkali nambahin. Nah, kalau Siska sendiri bagaimana pengalaman saat aktif ya di Kartupat selain sebagai anak pendiri ya, anak sutradara, mungkin kan sebagai aktor, bagaimana pengalamannya? Kalau bicara pengalaman panjang ya Om. Iya. Jadi yang tercatat nih, Ika itu mulai dilibatkan menjadi ikut pementasan itu mulai umur 2 tahun. Ada sandiwara radio dulu, jadi masih dihafal. Masih dihafalkan masih gitu, ya? masih Belum bayi pandai pun baca, ya, ya? bayi. Masih bayi. Saking kan, luar biasa. karena papa itu punya ekspektasi dia harus jadi tokoh teater yang anaknya, istrinya, orang tuanya, mertuanya, ipar semua harus main teater juga gitu. Oh, jadi keluarga Jadi teater, kami ya? semua diwajibkan harus, adiknya pernah manggung, Ya, betul. istrinya pernah manggung, semua wajib manggung gitu ya. Dan nggak ada pilihan. Kalau bisa ayahnya, emaknya semua ikut gitu kan. Nah, jadi saya mulai umur 2 tahun. Jadi umur 3 tahun dipaksa harus bisa membaca supaya
sudah bisa baca naskah dan menghafal gitu. Tapi yang mulai dari figuran ya dulu kan. Jadi walaupun anak kandung ya tetap harus ada anak tangganya lah, nggak bisa langsung jadi pemeran utama gitu ya kan. Padahal kita juga nggak mau sebenarnya main teater gitu kan. Jadi kan kadang-kadang dulu kan, aduh yang mau siapa gitu kan ya kan. Kita yang dipaksa gitu, tapi harus mengikuti anak tangganya gitu kan. Sampai udah remaja lah baru dilibatkan dan dikasih kepercayaan untuk main dapat peran gitu. Peran yang paling pamungkas sih Tuan Kondektur dengan Malam Jahanam ya, naskahnya naskah berat-berat juga sih sebenarnya. Ini gitu. naskahnya Ya, Tuan Kondektur, Anton Chekhov. Kalau Malam Jahanam tuh Motingo Boucher ya, dan yang lain-lain lah naskah yang lain-lain juga ada. Kalau yang satu ada monolog itu Prita Istri Kita. Anton Chekhov juga ya. Arifin Sinor. Arifin Senor. Arifin Senor. Saya tonton itu. Iya, 100 kursi pementasannya. Memang ya cukup berdarah-darah lah ya. Maksudnya di situ kita ya bukan sebagai anak kalau dalam proses latihan kan. Jadi ya sama aja kayak anggota yang lain gitu. Saya masih pegang ini beberapa berita-berita tentang saya pernah menulis. Hadirin, ini pemirsa, ini tentang Kartupat. Nih, ini pas ulang tahun 1995 ini. Kartupat, saya menulis ini untuk ulang tahun Kartupat, begitu. Nah, kemudian kalau beritanya ya sering juga membuat kartu lebaran. Kartu lebaran. Kalau setiap tahun selalu ada kartu lebaran, selalu dikirim ke mimbar umum itu. Selain untuk sahabat-sahabatnya juga dikirim ke mimbar umum. Ini masih saya simpan ini koleksinya gitu. Kenapa? Karena beliau itu juga sebagai seorang arsip ya, seorang kolektor begitu. Nah, Pak Win ini mungkin bisa diperkenalkan kepada kita ya. Ini arsip-arsip pemirsa, memang teater Kartupat ini merupakan arsip ya perkembangan teater di Indonesia atau di Sumatera Utara itu bisa dilihat di Sanggar Kartupat yang berlokasi di Jalan Jemadi. Jadi kalau kita ke sana tempoh hari itu, ya itu banyak dokumentasinya. Nah hari ini, dalam acara khusus, edisi khusus Kartupat, apa kabar teater Paten Medan? Nah ini ada sejumlah dokumentasi yang dibawa oleh generasi penerus Kartupat, yaitu Siska dan Pak Winarto. Mungkin bisa disampaikan ini. Apa-apa saja yang kita bawakan ini. Ya, banyak hal yang kami pelajari sebenarnya di Kartupat itu. Satu tentang kerapihan, kerapihan. Sejarah itu memang kita itu katanya kita hidup tuh memang dari sejarah kalau menurut beliau ya. Jadi dan sejarah itu hanya bisa diketahui orang lain kalau kita mencatatkannya. Kalau nggak ada dokumentasi, orang nggak akan tahu kita siapa, kita akan mati dalam ya nggak ada gitu, sia-sia aja gitu kan ya. Jadi kita karya sejarah itu memang harus dicatatkan menurut beliau itu kayak gitu. Jadi ini nih adalah contoh-contoh undangan misalnya. Jadi setiap pementasan memang Kartupat bikin desain baru, profil pemainnya kayak gitu. Itu ucapan terima kasih sedetail itu. Jadi kalau ada orang datang menghadiri pementasan, pulangnya bawa ucapan terima kasih gitu. Sampai di rumah itu undangan pesta pernikahan orang pun didokumentasikan dari mulai tahun 76. Waduh. Penuh rumahnya udah. Jadi menurut beliau itu alat untuk bersilaturahim gitu. Jadi orang-orang yang pernah undang kita satu saat kita akan undang mereka juga gitu. Jadi kayak name card, kartu nama orang-orang gitu ya, sampai agenda kerja. Nah, dia punya agenda kerja setiap tahun, dia mencatat apa yang dia lakukan setiap hari dari
jam ke jam itu semua ada dicatatkan ya. Sampai ada piagamnya orang ya. Ini almarhum Om Boy Harjo, piagam penghargaannya di Kartupat, bukan sama orangnya. Ini ada piagam penghargaan Eko Satrio gitu. Dulu juga ada naskah-naskah orang-orang tertentu yang bikin naskah nggak punya dokumentasinya, tapi di Kartupat ada gitu. Saking kan dia merasa bahwa karya itu sangat penting gitu. Jadi kita ini memang hanya akan dihargai orang kalau kita tuh punya karya. Kalau nggak punya karya, kita mau cakap-cakap pun katanya berselema kok cakap-cakap, nggak akan orang percaya karena nggak ada buktinya gitu. Tapi kalau ada bukti kayak gini kan, oh iyalah dia bisa banyak ngomong karena dia punya karya gitu. Terus ilmu itu mahal juga ya Om, kayak gini misalnya kan. Ini tuh dulu dia mau bahwa kayak saya punya tuh buku kita tuh ya ini kan dulu pementasan ya, inspektur jenderal gitu. Kalau pementasan tuh di sana kan tiketnya mahal gitu. Jadi dia tuh nggak mau, orang teater nih kan image-nya miskin ya, miskin mau gratisan. Nah dia tuh mau menghilangkan stigma itu. Jadi dia menghadiri pementasan keren di Jakarta pakai uang pribadi, perginya naik pesawat. Jadi dia mau bilang bahwa dunia ini harus tahu bahwa orang teater ini bukan orang miskin. Kita tuh butuh ilmu, maka untuk ilmu itu kita harus keluarin duit gitu kan. Kita mau sekolah teater mau di mana gitu kan. Jadi ya tontonlah Teguh Karya, tontonlah Arifin Senur, tontonlah orang-orang hebat itu gitu. Dan kita harus keluarkan uang untuk itu. Jadi jangan yang maunya gratisan aja. Image-nya tuh orang teater lusuh-lusuh di belakang-belakang, nah dia tuh paling benci gitu kan ya. Gitu kalau bisa tuh kita tuh bikin karya, haus ilmu, keluarin duit, cari ilmu gitu. Itu sih yang yang mau dia sampaikan dari dokumentasi gaya hidup lah ya. Karena ini udah jadi gaya hidup sih, dokumentasi, terus laporan kayak gitu yang sifatnya pencatatan sejarah tuh udah jadi gaya hidup gitu di Kartupat kan. Ya, karena memang beliau menyukai sejarah ya, jas merah gitu ya. Iya, jangan lupakan sejarah. Karena buat dia punya puisi ya, bahwa arsip itu adalah berlian dia bilang. Iya. Jadi dia nggak perlu emas, harta benda, tapi arsip tuh buat dia berlian. Gitu. Wah, pemirsa, ini beberapa koleksi ya yang dibawa Siska kemari. Ini ada buku pertunjukan Kartupat ya. Almarhum Rasyun Hasibuan selaku sutradara dan pimpinan Kartupat ini bisa mengajak serta, bisa bermitra dengan pihak-pihak ketiga. Nah, kemudian ini pemirsa, ini ada Malam Jahanam. Wah, ini juga memang unik ya, setiap pertunjukan Kartupat ini selalu ada usaha buklet gitu, buku kenang-kenangan gitu ya. Brosur-brosur. Nah, yang di dalamnya ini ada semacam profil pemainnya. Ya. Nah, ini secara ya cuma-cuma ini diberikan kepada penonton. Wah, seperti ini. Ini contohnya. Nah, bagi yang belum mengenal, nah ini sosok almarhum Rasyun Hasibuan selaku sutradara dan pimpinan Kartupat. Nah, kemudian ini juga nih waktu pesta monolog, panggung monolog bicara. Wah, ini juga beliau bisa menarik rekanan-rekanan untuk mencetakkan buku ini. Begitu. Wah, masih banyak lagi sebetulnya yang diberikan kepada kita. Dan nah, ini saya sejarahnya ini pernah menonton ini tahun 87 atau berapa. Nah, ini aduh ini. 88 ya. Nah, saya beli ini tiketnya tahun 88 5.000. Wah, 5.000 udah keren itu. Saya masih sekolah. Zaman itu. Saya tonton, saya beli tiket. Saya tonton pertunjukan ini. Nah, berkenalan dengan Kartupat memang gitu. Nah, ini model pemainnya semua perempuan undangan ya. seperti ini. Ya, ini unik ini. Di sini kenal Janah, seorang aktris ya kan. Iya. Nih, aduh. Nah, terus ada lagi ini. Ini kawan-kawan kecilnya. Wah, ini bagaimana dulu? Ada Reuni anak Jemadi. ya, karena memang teater Kartupat berlokasi di Jalan Jemadi. Nah, ini ada kawan-kawan kecilnya ya. Ya. Nah, ini merupakan tiket undangan dari pergelaran Rapel Pensiun, kemudian Fajar Sadik. Iya. Wah, macam-macam ini.
Nah, ini saya nonton juga ini God Kekember ini dengan mendiang bukan. Nah, ini dengan Pak Alkaara baca puisi. Nah, ini masih hidup. Masih ada Pak Alkaara di Gayo, di Takengon. Wah, ini atau masih ya, masih seperti itu. Wah, ini baru jumpa. Iya, luar biasa. Nah, terus Pak Winarto bisa dipraktikkan pada kita ini tentang alat-alat musik. Ya, dari Kartupat, beliau main belakang layar sebagai alat musik, alhasil pernah pergelaran tunggal yang mungkin disebut musik craft. Musik craft, apa itu musik craft gitu kan? Nah, perlu kita beritahu kepada pemirsa. Jadi salah satu kekuatan Kartupat, saya katakan begitu, adalah memperkuat adegan dengan menghasilkan bunyi-bunyian dari alat yang tidak lazim sebenarnya. Jadi beberapa kawan, seorang musikolog band Pasar Ibu waktu itu menyebut saya musik craft, pengrajin bunyi. Jadi saya untuk efek sebuah adegan memperkuat, mempertajam adegan di atas panggung, biasa itu pakai sound effect. Nah, di zaman itu kan memang kita dituntut kreatif karena belum ada seperti sekarang mesin musik ya, keyboard itu udah macam-macam suara. Seperti saya katakan ini suara burung dari selang ya. Iya, selang. Ini selang biasa yang kita sehari-hari pasti udah kenal ya. Saya kecil udah kenal ini. Ini bisa menghasilkan suara burung. Contohnya seperti ini. Jadi suasana hutan umpamanya hutan para binatang ya naskahnya ya. Oh, yang dunia para binatang. Yang main di para binatang. Di Bukit Lawang. Bukit Lawang. Saya juga main itu. Jadi dari Patria. Jadi kita bisa hasilkan suara-suara burung seperti ini. Nah, ini nanti kita mainkan 3-4 orang tuh jadi rame, suaranya kecil besar seperti itu. Nah, seperti suara gemericik air mungkin ya ini ya. Seperti ini lama-lama ya kan. Jadi kemudian suara lari di atas panggung atau berkejaran itu ini dari kayu yang kita pahat. Ada berbagai. Lari kecil, jadi rame. Ini ada beberapa sehingga kita mainkan bareng, lalu ditambah dengan suara kulit itu dapat bisa mendukung, memperkuat sebuah adegan. Saya pikir itu. Iya. Jadi musik craft. Mungkin kalau masih ingat mungkin ada satu tampilan yang pernah ditampilkan, karena pernah saya melihat Pak Win kakinya main, dua-duanya tangan ini juga main alat musik begitu kan, main sendiri gitu kan. Kayak ini kita mainkan diperagakan. Mohon maaf. Ya kan, entah lakon apa ketika itu ya kan. Ya mohon maaf. Jadi mainnya kita ini bisa jadi beat, bisa juga sebagai efek ya. Nah seperti itu. Ya. Ika ini namanya untuk musik. Dan tuh kita buat apa ya? Musik kayu dulu ada pagelaran. Musik kayu dari potongan kayu itu kita menghasilkan suara. Jadi semua. Tapi didesain sama Bang Winarto ininya namanya ya, partiturnya itu. Jadi mainnya, jadi yang ditampilkan nggak ada naskah ya, hanya suara kayu yang dipegang oleh pemain, tapi dibikin partitur musiknya. Jadi sekian orang mukul dengan kekuatan sekian, dibuat koreografi musiknya lah. Gitu. Di pagelaran musik kayu namanya. Jadi memang semacam dialog lah. Musik kayu. Nanti kalau yang suaranya besar baritono, dia mungkin agak kuat, kayak gitu. Nanti kalau suaranya kecil tuh lirih, pukul pelan, bisa menghasilkan kayak dialog musik bisa. Iya ya. Jadi dia menggambarkan suasana juga sih, ada titik klimaksnya juga, walaupun hanya kayu yang satu orang pegang dua gitu kan. Tapi ya ada jalan ceritanya musik kayu itu gitu. Itu apa nama apanya? Pagelaran musik kayu waktu itu ya Bang. Musik kayu ya? Pagelaran musik kayu gitu. Jadi memang saya pribadi pun kadang-kadang
apa ya, kaget-kaget gitu lihat ide-idenya gitu. Karena saya hanya belajar di Kartupat aja gitu kan. Maksudnya saya nggak punya pengalaman bertandang ke sanggar-sanggar selain tari ya. Kalau nari kan udah memang mempelajari tari, musiknya juga udah pakem kan gitu. Tapi kalau misalnya jadi kayaknya Kartupat ini tuh bukan sekedar sanggar teater kayak kata Bang Winarto gitu, karena kita bisa belajar apapun dari situ kan. Kita semua ya public speaking, apapun yang saya lakukan hari ini bahkan bisa jadi sumber penghasilan itu ya dapatnya dari situ. Ya bukan mengecilkan arti sekolah ya, cuma maksudnya artinya memang banyak hal yang saya memang sumber pengetahuannya dari Kartupat gitu. Kartupat itu jadi sekolah, semacam Iya, sekolah gitu ya. justru Tidak sekolah sanggar pertama. ya. Informal ya. Sekolah informal pertama, tapi sekolah informal, tapi dia yang utama, yang membentuk karakter. Betul. Nggak cuma ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan saya itu jadinya misalnya kayak di sekolah kan, sekolah tuh pelajaran bahasa Indonesia apa sih? Cuma ya kurikulum bahasa Indonesia sampai di mana. Tapi saya udah kenal Rendra di Kartupat, udah tahu siapa Sutarji Kalsumbahri, gitu-gitu karyanya apa, angkatan 66 siapa, gitu. Jadi yang kalau di sekolah cuma belajar teorinya doang, nah di Kartupat itu orangnya datang langsung loh gitu. Ya. Nggak cuma sekedar kita tahu W.S. Rendra, tapi kita tahu puisi-puisinya. Saya kemarin bawa juga ada, ini kan kayak gini nih. Nah kayak gini-gini kan ini sumber pengetahuan nih. Jadi kumpulan sajak Rendra dibacakan tahun 88 di Tiara dibikinin gitu sama papa ininya kan, dibukukan sama dia dibukukan, kemudian Pak Willy waktu itu diminta untuk nulis kata-kata di sini, dia bikin. Nah yang kayak gini kan Om ilmu yang mahal nggak dapat di sekolah kan gitu. Jadi kayak kemampuan public speaking yang kayak gitu-gitu kan. Jadi dia kayak apa ya, sekolah informal tapi luar biasa sih gitu. Jadi banyak hal yang kita nggak dapat dari sekolah. Gitu. Jadi sanggar itu bisa menjadi media pembelajaran dan media pendidikan. Nah, ini ilmu nih untuk generasi-generasi muda. Jadi supaya seriuslah kalau berkegiatan ya, apalagi di sanggar-sanggar, karena itu bisa ternyata menjadi bangku pendidikan juga gitu. Jadi tidak hanya di bangku sekolah, pendidikan formal, tapi juga pendidikan informal di sanggar. Nah, kemudian mungkin yang paling berkesan lah selama mungkin masuk dalam proses garapan Pak Win ya. Mungkin kan ada banyak ya lakon-lakon yang oleh Pak Win ya. Yang mana saja itu kira-kira yang paling berkesan? Yang kesan pertama itu kayak apa ya, jatuh cinta pertama. Cinta pertama itu Sakera. Wah, Sakera. Jadi ya? Sakera ini benar-benar saya terjun. Saya kan gini, kenapa Sakera ini luar biasa? Yang pertama Sakera. Saya pertama ke Medan, artinya baru pulang dari Jogja ke Medan, kemudian disuruh menggarap, dan di situ saya belajar banyak tentang karakter teater Medan. Karakter orang-orangnya, itu sesungguh-sungguhnya Medan yang bakal sampai sekarang saya berkesenian di Sakera ini. Saya banyak sekali. Jadi saya buat beberapa lagu. Oh, sampai sekarang masih ada? Masih. Rekaman itu ya? Enggak, buat lagu untuk ini. Lagu-lagu Sakera. Di sini lah pertama kali buat. Ini kesan yang pertama. Aransemen musik Sakera ya. Kemudian dan seterusnya banyak lagu-lagu kita. Kalau 100 lebih lagu ya. Salah satunya untuk Kartupat saja itu ya? Iya, karena kan Bang Winarto ini gini dia Om. Misalnya Papa ini punya pengalaman buruk dengan salah satu tokoh teater. Pulang dia langsung bilang, Tok aku mau buat lagu Kalapus, Kartupat lagi pusing. Winarto harus siap dengan nada-nada dan harus jadi saat itu juga. Malam dia buat syairnya. Dia buat syairnya, aku mau ini, pokoknya aku mau nyanyikan ini di hadapan dia. Nah gitu. Ya harus jadi saat itu juga. Itu kan menyaksikan ya yang kayak gitu. Kalimatnya tuh ya menjijikkan sih ya lagunya ya kan Bang, tapi ya dasar Rasim itu kreatif, tapi tidak dia mau maki, ya kan? Dia mau maki. Tapi karena elegan gitu ya. Itu disingkat-singkat, orang nggak tahu. Disingkat-singkat, padahal itu makian yang kasar sebenarnya sih. Kalapus, Bamul Bacrit, Kalapus, Bamul Bacrit.
cerjut burgem nah gitu kan. Cerjut cerita juta-juta rokok nyamping aja pun kok sok hebat gitu. Nah, jadi adalah orang burgem itu ya udah nggak ada sih, kita sebut aja buran gendut katanya gitu. Dia mau maki-maki gitu, tapi karena dibuat lagu tersamar dan orang nikmati aja. Ini jadi lagu tuh ya. Dan itu jadi lagu gitu. Nah, seperti itu. Jadi banyaklah kisah. Kemudian yang terakhir lah yang sangat mengharukan sebenarnya ketika saya membuat panggung Maling Kundang. Itu Maling Kundang. Maling Kundang yang milenium atau Maling Kundang biasa nih? Maling Kundang yang milenium. Artinya gini, Maling Kundang ini kan karya legendaris. Cerita rakyat, legenda. Iya, karya Rasun. Versi Rasun itu versinya. Versi Rasun itu yang air susu dibalas dengan air baterai kan begitu. Itu versi bukan air tuba, air baterai waktu itu. Itu versi Rasun. Nah, ini dia punya obsesi waktu itu bertahun dan ini beberapa kali udah kita pentaskan. Mungkin ada 5-6 kali dipentaskan. Tapi ya. pentas yang sesungguhnya yang kami berdua nih, saya dengan Bang Rasun itu idamkan tuh nggak dapat gitu. Nah, ketika Sabtu Ketawa itu ditantang oleh namanya Erwin Kampusi. Silahkan buat panggung, suka artikelen, aku sanggupin. Bayangin, jadi aku tuh buat buat kapal yang selama ini itu kita nggak bisa wujudkan karena kan teaternya nggak ada uangnya, kan nggak ada biayanya. Jadi itu kalau Hafiz bilang dengan krunya, gila desain kau kan 7 ton kayunya. Itu memang kapal betul. Jadi kita buat kapal, memang kapal lah, kapal di atas kapal dan itu naik turun. Nah, ketika latihan waktu itu Bang Rasun ini nggak ngeh. Jadi waktu latihan di Sanggar, aku susun level. Bang kurang tinggi nih bang, karena aku udah bisa ini 2 meter 3 meter ini nanti hasilnya kan, udah kita gambarkan. Dia belum nggak ngeh nih. Bang harus naik turun, kurang naik lagi. Apa nih? Setelah jadi dia nangis, sempat nangis dia. Gila. Dan itu betul-betul itulah ya yang saya pikir juga Rasun puas karena itu naskah dia yang dalam tanda kutip banyak juga dibully tentang naskah apa gitu, membolak-balik naskah sebenarnya gitu kan. Itu dia. Itu panggung yang luar biasa di Sabtu Ketawa itu. Di hotel. Di Taman Muda ya? Oh di Taman Budaya. Taman Budaya. Oh yang Sabtu Ketawa ya? Sabtu Ketawa. 7 ton kayunya. Gila tuh. Karena anggota semua kan. Kot buat gini, Mas buat gini, udah main kan. Jadi, karena ditantang waktu itu membuat dia. kapal. Iya. Membuat perahu. Jadi replika perahu Maling Kundang itu kita buat persis ya. Ya menurut versi kita lah. Nah, kalau Siska sendiri bagaimana? Mungkin penampilan yang paling berkesan lah selama di Kartupat ini. Yang paling berkesan yang pertama itu Malam Jahanam. Malam Jahanam Jahanam karena pementasan itu sebenarnya saat itu harusnya pementasan pertama Malam Jahanam Ika sebenarnya dianggap belum layak jadi pemain utama. Karena secara usia waktu itu SMA juga, terus dianggap belum matang sebenarnya. Tapi pemain utamanya waktu itu Kak Yani sakit dan nggak bisa main. Sementara pementasan itu sudah terlanjur mengundang banyak orang penting. Dan Ika itu hanya pemain musik sebenarnya, bantuin Bang Winarto. Tapi karena puluhan kali dan maksudnya Ika tuh setiap saat memang latihan semua naskah harus hafal gitu. Naskah kami tuh kan Om punya ritual gini, pergi misalnya keluar kota sekeluarga. Itu di mobil itu dialog Paijah dalam naskah Malam Jahanam, cerdas cermatnya semua tentang teater dan naskah. Jadi kami wajib hafal seluruh naskah. Otomatis hafal. Jadi waktu itu Kak Yani sakit, nggak ada pemeran pengganti, terus dia bilang Ika main gantiin Kak Yani. Wah itu gelagepan sebenarnya. Gelagepan terus pasti bisa. Ini harga diri papa nih dipertaruhkan katanya gitu. Oh ya udah mainlah. Karena ya modalnya modal dari apa yang dilihat aja gitu. Nah habis pementasan itu dia nangis, terus meluk, makasih ya Kak Ika, udah bisa menyelamatkan segala macam lah. Dari situ dikasih kepercayaan, habis itu oke, berarti Kak Ika bisa bawa nih naskah Malam Jahanam. Habis itu Ika keliling, ikut ke Siantar, kemana-mana. Sampai ujian UAS, ujian akhir kuliah itu nggak ikut ujian Om. Jadi maksudnya
jangan rusak teater gara-gara sekolah. Itu moto di Kartu Ya, 4. betul. Moto di Kartu 4 itu Ini jangan rusak prinsip teater ini. gara-gara Serius, sekolah. serius. Gitu. Sekolah Teater, itu nggak ya. penting katanya Iya. gitu. Teater ini yang nomor 1. Jadi di situ enggak lah Pak mau ujian juga. Ya udah jadinya di situ ujian, di situ bus mau ke Siantar nungguin. Jadi dia udahlah Kak Ika asal-asal aja lah lulusnya itu katanya. Ya udah asal-asal ujiannya yang penting berangkat gitu. Nah dari situ ikut roadshow Malam Jahanam dan yang paling berkesan itu karena mainnya sepanggung sama Papa kan. Jadi Ika Paijah dia sebagai Utai orang gila yang dibully di situ. Jadi Aku nonton itu. dan dia mintanya pokoknya Kak Ika itu harus total. Pijak-pijak aja Papa di situ. Kayak mana kita mau pijak Bapak kandung awak kan gitu ya. Pokoknya jewer-jewer betul. Pokoknya jadi di panggung itu dia ganggu-gangguin kita supaya kita mijak-mijak dia betul-betul, kita jambak-jambak dia betul-betul gitu. Pertama-tama nggak sanggup Om, 2-3 kali mentas ya udahlah aku pijakkan juga ya kan. Itu jadi paling berkesan. Maksudnya yang pertama berkesan itu Malam Jahanam ya karena Malam proses kok Ika pribadi merasa itu proses pendewasaan diri juga naskah itu yang tadinya anak bawang nggak dianggap nggak layak gitu. Nah jadinya dikasih kepercayaan tuh naskah itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu Prita Istri Kita. Yang pertama karena dia monolog. Tahun 99 itu. Tantangannya kuat ya monolog. Iya, monolog itu salah satu pementasan kebangkitan Kartupat lah setelah vakum dari masa kelamnya lah ya kan Om dalam tanda kutip. Transisi dia ya. Nah, proses transisi waktu itu kan memang Papa itu dari sisi mental pun cukup agak terganggu gitu ya, maksudnya agak menurun, semangat berkeseniannya juga udah udah turun lah gitu. Tinggal Winarto di situ ya kan sama Sabarto mau buat pementasan apa juga berdua gitu ya kan. Iya, akhirnya kalau nggak salah Bang Winarto yang ngasih masukan untuk kenapa kita nggak coba membuka diri untuk orang lain yang menyutradarai. Selama ini kan Raswin yang menyutradarai. Akhirnya jadinya didaulatlah Om Jono C. Belada untuk menyutradarai Prita Istri Kita gitu. Jadi pementasannya 100 kursi dan dia ya gitu, maksudnya tekanan buat Ika tuh luar biasa Prita Istri Kita itu karena dia itu dicekokinya kan. Pokoknya Kak Ika ini harus jalan katanya gitu. Ini adalah bukti bahwa Kartupat masih ada. Jadi jangan orang berpikir Kartupat tuh mati gitu kan ya. Nah, jadi ya bersama Jono C. Belada, tim musik yang nggak pernah yang kreatif hilang ini. itu gitu kan ya mainlah akhirnya Prita Istri Kita itu gitu. Dan full penonton ya Bang. Full di Taman Budaya, hujan, orang semua kendaraannya udah kena banjir dan sampai habis nggak ada yang keluar dari ruangan. Itu sih buat Ika apresiasi yang luar biasa juga lah selama berkesenian di Kartupat gitu. Wah ini luar biasa Kartupat ini. Iya. Sambil ngobrol-ngobrol, kopinya kita minum. Iya. Kita nikmati dulu karena kopi ini ya merupakan budaya kita. Kuliner Indonesia. Iya. Kita nikmati. Nah, sembari ngopi, wah ini lagi. Ini buah jeruk ya. Ini juga hasil budidaya petani-petani kita juga ini. Ini Indonesia merdeka dan hidup juga dari petani-petani jeruk ini gitu. Kalau enggak pejong-pejong kita tidak bisa berjuang. Bisa disambil. Iya. Nah, sambil ngobrol, ngopi, makan jeruk ini, Pak Win, bagaimana sekarang Kartupat hari ini? Apa kabarnya dan bagaimana bisa mencuatkan kembali begitu? Saya pikir kabarnya baik-baik saja. Artinya begini, saya tetap komit dengan janji saya menghidupkan Kartupat dengan versi. Jadi, alhamdulillah sekarang Kartupat tuh kemana-mana. Kartupat saya sampai ke Belanda loh. Saya pernah ke Belanda. Jadi Kartupat ada berita di Belanda. Betul. Dan saya pikir kabarnya baik-baik saja. Artinya begini, saya tetap komit dengan janji saya menghidupkan Kartupat dengan versi. Jadi alhamdulillah sekarang Kartupat tuh kemana-mana. Kartupat saya sampai ke Belanda loh. Saya pernah ke Belanda. Jadi Kartupat ada berita di Belanda. Betul. Dan hari ini tanggal 11 nanti saya pameran di Jogja.
Winarto Kartupat pameran di sana. Artinya tetap. Tapi begini, kita kan tidak harus seperti pendahulu. Artinya begini, tidak menafikan Rasin, tapi dengan versi yang baru, dengan generasi yang sekarang, itu Kartupat harus tetap. Dan sekarang saya dikenal. Saya perupa yang dikenal di mana-mana sebagai Kartupat, dan bahkan kawan-kawan di luar Medan itu banyak manggil saya Kartupat. Lampung, Kalimantan, Jawa, Kartupat. Oke, Kartupaten, nggak pateni bang. Ini dong. Tahu pemirsa, Kartupaten. Nah, kalau nggak pateni dimatikan gitu. Dan serius. Sampai sekarang tuh kawan-kawan di luar Medan itu banyak yang memanggil justru Kartupat. Awal-awalan mereka dia kan dari Medan, marga bukan, dia tahu referensi marga, dia tahu, sehingga dia tanya, ini Kartupat, nih kan Jawa sana kan, Kartupaten lah, nggak paten ya, akhirnya ketawa-tawa aja dia. Nah, jadi saya tetap mengibarkan sampai detik ini. Saya pakai mengibarkan bendera Kartupat yang seperti dicita-citakan Rasin, tapi dengan versi kita, dan alhamdulillah. Seperti saya katakan tadi, di masa pandemi saya 2 kali pameran di Jogja, ya kan. Kemudian nanti tanggal 11 Juni sampai tanggal 23 saya ada di Mantri Jeron, ada karya saya, tapi pameran bersama. Nah seperti itu, jadi kita terus. Alhamdulillah terus. Kemudian ya seperti Kak bilang tadi, sekali-sekali mampir ke rumah. Jadi itu pernah diliput Indosiar, tayang Indosiar, kemudian SCTV atau MNC, itu pernah rumah kita sebagai galeri ya. Dan di situ jelas, bukan teater Kartupat, tapi jelas itu ada pelangnya itu, Winarto Kartupat, besar kita buat. Mantap. Karena tidak terasa sudah 46 tahun ya usianya sekarang ya. Nah, kira-kira apa pesan Siska untuk generasi-generasi muda sekarang lah, bagaimana supaya tetap semangat berteater gitu kan, semangat berteater, belajar dari semangat Kartupat gitu kan. Nah, bagaimana Siska? Teater itu mungkin salah satu kesenian yang unik ya, tapi bisa memperkaya gitu. Jadi kan banyak ilmu yang kita, kalau secara nggak sadar nih, kita misalnya pemain teater gitu ya, dan kita serius dan fokus ada di dunia itu tuh nanti berguna di masa depan gitu, di masa depan. Karena Ika pribadi ngerasain ya Om, misalnya kayak untuk sekolah, kita kan harus ngalamin yang namanya skripsi, ada riset. Itu udah duluan kita lakuin. Kalau kita mau mementaskan satu karakter, kita harus riset. Tokoh janda yang genit itu seperti apa, kan kita harus melakukan riset gitu. Nah itu kalau seandainya kita memaknai profesi sebagai pemain teater itu serius, fokus, ilmu yang kita dapat dalam proses itu tuh berguna untuk masa depan, kalau Ika bilang sih gitu. Karena karakter kita pribadi pun bisa jadi lebih kuat sebenarnya. Karena yang menempa itu proses di dalam berteater itu nggak main-main juga gitu. Jadi kalau pesan saya sih, anak-anak muda yang suka berteater, jangan setengah-setengah gitu. Jangan setengah-setengah. Kalau Papa tuh punya banyak quotes ya. Kalau berani jangan takut-takut, kalau takut jangan berani-berani. Gitu. Jadi orang tuh jangan pernah ragu-ragu gitu. Kalau mau ngapa-ngapain, mau berjalan, mau melakukan sesuatu, jangan pernah ragu-ragu. Kalau berani jangan takut-takut, kalau takut jangan berani-berani, misalnya gitu. Terus kita tuh harus, teater ini kan banyak prepare-nya ya Om. Kalau misalnya kita mau pementasan tuh nggak bisa 1 hari 2 hari, paling nggak 1 bulan. Ada proses penghafalan. Kalau kita terbiasa menghafal naskah, maka kita akan mudah gitu. Apa namanya, daya pikir kita pun mungkin lambat pikun kayak gitu ya, mampu mengingat banyak hal. Gitu. Wah mantap sekali. Wah ini moto berharga nih bagi pemirsa, bahwasanya ternyata teater itu bisa menjadi napas kehidupan. Ini ada permintaan dari pemimpin redaksi kita.
supaya Pak Winarto mainkan musik selang itu yang bunyi tadi. Iya. Kan ngapain? Ya, karena tadi unik sekali suara burung-burung tadi ya. Nah, yang digantung di apa tadi? Ya. Kamu dulu ya. Takut kena. Wah. Ya, ini pernah efek ini pernah dimainkan di hutan para binatang. Hutan para binatang. Parang gumuh angin dan hujan ya Om, ya Bang. Iya. Ini di Malam Jahanam juga ada Om. Oh. Musik membuka waktu Paijah jemur kain. Nah, Oh. Oke. Terima kasih. Pemirsa, demikian tadi bincang-bincang kita bersama anggota dari Teater Kartupat Medan. Banyak pelajaran yang kita terima dari Pak Winarto dan dari Siska. Di antaranya adalah teater bisa selain menjadi sanggar, juga bisa menjadi rumah dan menjadi tempat belajar. Selain belajar di sekolah sebagai lembaga pendidikan formal, sanggar teater bisa menjadi tempat pendidikan informal dan non formal. Demikian perbincangan kita pada hari ini. Saya selaku pembawa acara Suedisan mengucapkan terima kasih kepada Pak Winarto, juga kepada Siska, juga kepada pemirsa yang bersedia menyaksikan acara kita ini. Tim kerabat kerja, penanggung jawab Pak Jalaluddin, pemimpin redaksi Pak Ngatirin, dan tim teknisi kita Rizky dan Jaim juga mengucapkan terima kasih kepada kita semua. Salam sehat selalu. Salam seni budaya Indonesia. Majua-jua, horas, enjua-jua, yahoo, ahoy, oi di sana. Salam pehaba. Kulonun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.